ke sekolah Imbas. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan, sekalian, perjalanan kami menuju sekolah yang akan kami tugaskan. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sampai di sini ngerokok, alat beda sungai, dia jadi banyak. Jadi bebas, kita merdeka dalam pembelajaran dalam batas-batas yang sudah ada aturannya. Karena teorinya, siswa itu kalau belajar ditunggu oleh guru, dia ada rasa bangga. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang asalnya pendiam jadi iman. Bapak ini apa? Ibu ini apa? Dan anak itu menjadi kebiasaan. Kalau tanya sekelas, kelas 1 ngomong sini, Bu, beli kan? Belum. Balik beli. Nanti kami lagi datang ngomong kelas 2. Bu, beli kan? Belum. Nanti yang 3 sama lagi. Bu, beli kan? Belum.
Artinya anak itu ingin mendapatkan perhatian dari kita. Namanya perhatian, kalau mengikuti teori tidak hanya anak balita, yang tua pun perlu perhatian. Ini masih bilang coba. Kalau mau pamer anak saya 3 Bapak Ibu. Alhamdulillah suami 1. Nambah lagi. 2 kan? 1 aja sudah. Jadi langsung aja Bapak Ibu di sini. Di sini ada alur tujuan pembelajaran. Menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif. Lanjut di sini. Alur tujuan pembelajaran, menyusun alur pembelajaran yang efektif. Di sini ada definisi alur pembelajaran Bapak Ibu. Jadi definisi alur pembelajarannya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun oleh pendidik untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu dalam suatu fase Bapak Ibu. Jadi fase tadi nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, di sini ada pengorganisasian tujuan pembelajaran. Ada alur pembelajaran, membantu peserta didik mengorganisasikan tujuan pembelajaran secara esensial, berkesinambungan, kontekstual, dan sederhana. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembelajaran terstruktur dengan baik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi agar peserta didik itu bisa terstruktur dalam pembelajaran, jadi harus ada alurnya Bapak Ibu dalam pembelajaran tadi. Nah, di sini ada 2 capaian pembelajaran atau CP. Alur pembelajaran dirancang untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tercapai dalam suatu fase pendidikan. Nah, yang keempat, efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan alur pembelajaran yang terstruktur, pendidik dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya secara lebih efisien, Bapak Ibu. Jadi di sini termasuk pemetaan suatu kredit kompetensi dalam pendidikan kesetaraan yang memperhatikan alokasi waktu untuk pembelajaran tatap muka, tutorial, mandiri, atau kombinasi dari kegiatannya. Ketiganya Bapak Ibu maklum. Jadi membaca ketiganya kegiatannya. Nah, yang kelima di sini pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, konsistensi dan kejelasan alur pembelajaran yang jelas dalam konsistensi membantu pendidik dan peserta didik memahami urutan dan tuntasnya penyelesaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada komponen alur pembelajaran Bapak Ibu. Komponen alur pembelajaran ada 3 Bapak Ibu. Di sini ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kompetensi, dan ruang lingkup pembelajaran. Jadi kita dalam belajar harus mempunyai tujuan. Jadi, anak ini fase A, tujuannya pembelajaran hari ini apa, seperti itu. Ada capaiannya, mencapai atau tidak setelah kita berikan tujuan pembelajaran tadi. Di sini faktor yang mempengaruhi alur pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Faktor yang mempengaruhi alur pembelajaran di sini karakteristik peserta didik. Jadi kita harus memahami karakteristik peserta didik itu seperti apa. Anak ini bisa dikerasi apa enggak, atau dikerasi atau dilemahi dalam waktu belajar. Terus lingkungan sekolah disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita. Kalau kita mengikuti lingkungan sekolah lain mungkin tidak bisa ya Bapak Ibu. Di sekolah sana kita seperti itu, kita harus ikut. Ya kalau peserta didik kita bisa mengikuti. Nah, jadi kita menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana. Itu tergantung sekolah masing-masing. Seperti meja, papan tulis, nah itu. Yang mempengaruhi semuanya. Kalau tempat duduknya susah, apakah peserta didik enak belajar? Kita pun susah. Kalau Bapak Ibu kalau duduk tempat duduknya, nah itu sarana prasarana itu harus diperhatikan. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada tahapan dalam menyusun alur pembelajaran. Tahapan berkembang. Di sini memodifikasi dari contoh yang ada. Terus selanjutnya tahap siap.
penambahan sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya tahap akhir, diskusi bersama Kepala Satuan Pendidikan. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu ada contoh alur pembelajaran. Itu ramai, religius, aman, religius, aman, menyenangkan, edukatif. luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu untuk ekstra kurikuler itu bisa diisi sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Misalnya kita mau mengisi di sini seni tari, boleh, ataupun yang lainnya, atau pramuka. Nah, lalu kalau yang berikutnya yaitu input. Di dalam input ini ada beberapa kolom. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran, yang kedua lingkup materi, yang ketiga di bawah sini penilaian ekstrakurikuler, asesmen formatif dengan asesmen sumatif dan nilai akhir. Jadi yang pertama di sini tujuan pembelajaran. Nah, jadi secara otomatis Bapak Ibu yang kita isi di dalam intrakurikuler tadi, maka masuknya ke sini. Masuknya ke input di kolom tujuan pembelajaran. Mapelnya. Nah, jadi mapel yang kita tulis di situ tadi maka masuk ke secara otomatis di sini. Nah, ini isinya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran atau TP. Jadi untuk TP-nya itu atau tujuan pembelajaran itu sudah ada Bapak Ibu di dalam buku. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rapotnya. Tetapi di sini menyesuaikan dengan pembelajaran kita sampai mana pembelajaran kita. Jadi untuk kurikulum merdeka ini untuk semester 1 itu tidak mesti sampai habis semester 2 kita. Sampai mana batasan kita yang kita ajarkan kepada peserta didik. Misalnya semester 1 kita cuma ini ada beberapa buku. Misalnya ada 5 bab. Lalu yang kita ajarkan kepada peserta didik itu hanya sampai ke 3 bab. Nah, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Nah, jadi untuk contohnya di sini seperti bab 1, nah ada TP-nya di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama misalnya mengidentifikasi bagian tubuh, tumbuhan dan mengidentifikasi fungsinya. Jadi kita pilih salah satu TP-nya. Di sini ada 3 contoh. Kita pilih salah satu, kita letakkan di dalam di dalam rapot. Ya, nah, jadi itu untuk bab 1. Lalu kita lanjut lagi untuk bab 2, misalnya kita pilih lagi TP-nya, misalnya di situ ada 3 TP, kita ambil salah satu, lalu kita masukkan lagi sampai ke bab 3. Berarti tujuan pembelajaran untuk pendidikan agama Islam itu hanya ada 3 TP. Karena kita mengajarkan kepada peserta didik hanya sampai ke 3 bab. Misalnya habis ke semua babnya, maka kita masukkan TP-nya ke seluruhnya. Misalnya ada 5, berarti 5 TP yang harus kita masukkan.
pengisian lingkup materi itu sesuai dengan mata pelajaran yang sampai mana sudah kita ajarkan kepada peserta didik. Saya itu tadi sampai ke bertiga, tadi sampai bertiga tadi yang kita masukkan untuk lingkup materi. Untuk materi ini bab. Iya. Berarti 5 kita isi. Tujuan. Saya ada 5 bab yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik, maka 5 bab Judul tersebut yang kita babnya. masukkan ke dalam rapor tersebut. Gitu, Pak. Penilaian ekstra kurikuler. Nah, jadi di sini karena kami tadi mengambil ekstra kurikulernya yang Selamat siang. Perkenalkan, jadi terima kasih dulu untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Fitriani, guru di SD Negeri 1 Terusan Raya Barat. Sudah tadi diberi ke Bapak asli orang Baratai. Nah, tapi karena ada jodoh dari Terusan, akhirnya menjadi penduduk Terusan dan domisili di Terusan Raya Barat. Saudaranya ayahnya juga orang Hulu Sungai, orang Paluang. Cuma merantau ke Terusan Raya Barat. Langsung saja, di sini saya ingin menyampaikan tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu ada 3 pembelajaran. Ada 3 pembelajaran. Yang pertama ada intrakurikuler, kurikuler. Nah, itu pembelajaran berbentuk mapel atau di dalam kelas. Seperti yang kita tahu, untuk jenjang itu diganti dengan fase. Ada fase A untuk kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua itu ada pembelajaran ekstrakurikuler atau di luar ruangan atau di luar kelas. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan di sini yang ketiga, pembelajaran kurikuler atau pembelajaran berbentuk proyek, di mana itu gabungan dari intra dan ekstrakurikuler. Jadi itu gabungan begitu. Di sini garis besarnya saja karena saya nanti ingin menjelaskan tentang rapor, penyelesaian raportnya. Jadi di sini saya menjelaskan garis besar tentang P5. Di mana P5 itu singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa proyek, bisa projek, ya bisa disebut proyek atau projek melalui pendekatan atau pembelajaran proyek. Di mana dalam proyek ini nanti yang kita menjadi panduan itu ada dimensi Pancasila. Jadi bisa kita lihat di sana untuk proyek sasaran utamanya adalah mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa kita lihat di sana. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi proyek itu nanti kita berpedoman membentuk bagaimana nanti peserta didik kita menjadi anak-anak Pancasilais yang berkarakter, mempunyai karakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tentu Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru tidak hanya mengajar, karena insya Allah semua guru kita bisa mengajar, tapi kadang kita berbanding terbalik, misalnya 1:10. Ketika kita mengajarkan satu pengetahuan kepada anak misalnya di sekolah, ketika anak pulang ke rumah, bergaul dengan lingkungannya, terus memegang HP, membuka media-media sosial, YouTube, Facebook, dan lain-lain, maka
pengetahuan yang mereka dapat mungkin akan lebih banyak dari yang kita sampaikan. Jadi perjuangan kita, PR kita di sini adalah bagaimana kita membentuk anak-anak mempunyai karakter nilai-nilai Pancasila. Selain mengajar, kita juga mendidik mereka. Tentu di sekolah kita bermacam-macam masalah. Misalnya ada anak yang pintar, tapi misalnya suka berkelahi. Ada anak yang pintar, tidak bisa bergaul. Ada anak yang keduanya sudah ada pacar, habis itu suka mengganggu teman, suka berkelahi. Ada lah Bapak Ibu. Nah, jadi dengan proyek P5 ini nanti diharapkan proyek itu bisa masalah-masalah yang ada di sekolah itu bisa terselesaikan dari proyek yang kita terapkan di sekolah kita. Sebenarnya ini ada lagunya Bapak Ibu. Jadi kata kawan-kawan nanti nyanyi. Nyanyi kawan. Nyanyi bisa nyanyi. Sebenarnya kalau menyanyi suka, tapi dalam pembelajaran. Walaupun saya sadar suara saya napas tidak tahan, habis itu sumbang. Tapi dalam pembelajaran untuk anak-anak, apalagi pembelajaran IPA, saya suka nyanyi. Misalnya tentang sistem pernapasan, proses fotosintesis, kerajaan-kerajaan Nusantara itu saya buat nyanyian, saya video, habis itu masukkan ke YouTube. Nanti saya kirim di grup link YouTube-nya. Nah, jadi muridnya senang, orang tuanya senang, seakan-akan mereka sudah jadi artis masuk TV lah. Bisa ditonton seluruh Indonesia. Kalau mau melihat. Jadi lagunya seperti ini, misalnya nanti saya bilang yel profil pelajar Pancasila. Nanti semuanya tepuk tangan sambil menyanyikan lagu ini. Karena tidak ada lagunya di sini. Ya, semuanya yel profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu lagunya Bapak Ibu, kalau dijadikan lagu itu anak-anak suka dan lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau saya misalnya membuat ulangan atau penilaian, nanti anak-anak menjawabnya dengan bernyanyi. Karena dia mengingat, yang dinyanyikan itu saya buat soal. Jadi untuk membuat proyek nanti dalam kurikulum pembelajaran kurikulum merdeka, sekolah akan memilih tema tertentu, di mana tema yang di depan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk sekolah dasar itu dianjurkan mengambil 2 tema yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Jadi kita mengambil 2 tema, proyek itu mengambil 2 tema dalam 1 tahun ajaran. Misalnya bisa semester 1 1 tema, semester 2 2 tema. Jadi untuk tema di sini bisa dilihat ada 7 tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi dan kewirausahaan. Jadi itu nanti ini tema yang kita ambil dalam proyek di sekolah kita. Ya, seperti kita lihat, P5 merupakan pembelajaran kurikuler yang terpisah dengan pembelajaran intrakurikuler. Sehingga alokasi waktunya juga berbeda, bisa 20-30% dari jam pelajaran. Jadi untuk pembelajaran proyek itu untuk tingkat SD dalam 1 tahun kita bisa melaksanakan 252 JP dalam 1 tahun. Misalnya bagaimana cara mengatur jadwalnya, jadwal pelajaran, jadwal proyek. Kalau per hari di sini bisa 1 sampai 2 JP.
Kalau misalnya per minggu bisa 1 hari, misalnya bisa hari Jumat atau hari Sabtu, itu spesial untuk proyek. Kalau per periode, kita bisa mengadakan kegiatan kelima di minggu keempat setiap bulan. Misalnya 3 minggu intrakurikuler dan 1 minggunya proyek. Nah, misalnya untuk pengaturan jadwal. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaan kelima. Jadi untuk melaksanakan proyek itu ada prosedur yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu dari membuat tim P5. Jadi untuk proyek ini tidak hanya kita tekankan kepada wali kelasnya masing-masing atau berkelas. Jadi ini adalah kolaborasi dari semua guru, warga sekolah. Seperti selain guru juga bisa kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kami kemarin ketika membuat proyek Kariki Kelakai, itu kami minta bantuan dari warga masyarakat Kariki Kelakai. Dikir telah menganyam dikir dari Lidi Kelapa. Kami minta bantuan dari masyarakat yang menguasai masalah hanya menganyam lidi. Terus selain membuat tim, yang kedua juga menentukan dimensi elemen dan subelemen. Jadi sebelum membuat proyek, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Gimana kita mendapatkan dimensi elemen dan subelemen? Nah, itu kita dapatkan sudah ada buku panduannya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan dengan proyek kita. Kalau kami bisa di-download di Google misalnya atau di PMM, di platform Merdeka Mengajar, itu lengkap perangkat ajar. Seterusnya yang ketiga menentukan tema dari yang 7 tadi. Membuat jadwal, membuat tujuan, menyusun modul proyek, sampai yang terakhir pembagian raport P5. Nah, itu hasil akhirnya nanti pembagian raport P5. Nah, di sini ada gambaran sedikit, dapat di Google itu. Untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya di sini bisa kita lihat, misalnya untuk fase A, usia fase A itu kelas 1 dan kelas 2, usia 6 sampai 8 tahun. Di sini bisa pembelajarannya mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta dan lain-lain. Nah, bisa dilihat, ini sudah ada, konsepnya sudah ada, tinggal bisa kita download sesuai proyek nanti yang akan kita laksanakan. Nah, jadi terus selanjutnya hasil dari P5 tidak harus berupa barang dan produk. Juga bisa, misalnya karakter, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan pertunjukan. Jadi kita ketika melaksanakan proyek tidak melulu harus menghasilkan barang. Misalnya kita bisa membentuk atau menghasilkan karakter. Ada misalnya anak diajarkan untuk bisa ahli berpidato, puisi, menari. Nah, kita melulu harus membuat ini, membuat itu. Jadi yang lain-lain itu juga bisa kita jadikan proyek. Nah, untuk proyek itulah, dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yang diharapkan oleh pemerintah bukan hasil dari proyeknya, karena nanti hasil akhir kita kan akan membagi rapor dengan anak-anak, rapor proyek. Nah, jadi di dalam rapor itu tidak ada ditanyakan, misalnya kami membuat keripik, bagaimana rasa keripiknya, bagaimana kerenyahannya, tidak ada. Yang ditanyakan dalam rapor itu bagaimana proses anak ketika melaksanakan proyek itu. Apakah sudah mencakup dimensi-dimensi yang diharapkan, dimensi-dimensi kelima tadi. Misalnya, kalau membuat jikin, bagaimana kemandiriannya membuat keripik, bagaimana gotong royongnya dengan kawan-kawannya atau kerjasamanya. Jadi itu proses itu yang diharapkan muncul dari anak-anak kita. Jadi bukan hasilnya. Tapi bagus juga Bapak Ibu misalnya prosesnya bagus, hasilnya bagus. Nah, berarti itu kan kita sudah menjadi guru yang luar biasa.
Top Markotop Bapak Udli. Besar P5 atau project. Jadi untuk dalam kurikulum merdeka tadi selain intra, ekstra juga kurikuler atau project. Ini contoh Bapak Ibu ada sedikit gambar tentang pembuatan verifikasi dan izin di sekolah kami. Habis ini slide-nya kita lanjut ke adakah dulu yang ditanyakan sebelum lanjut ke rapor penyelesaian rapor P5. Jadi dalam satu tahun kita dianjurkan mengambil P5 tingkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tambahannya untuk kurikulum merdeka. Selain intra dan ekstra juga ada kurikuler. Dari silabus kan ada Islam AD-nya, terus kita buat indikator atau tujuan pembelajaran yang kita tuangkan semuanya dalam RPP. Nah, begitu juga dengan proyek ada prosedurnya. Nanti setelah kita menentukan tema, kita menentukan judul, nah jadi itu nanti bisa dibuat proyek Bapak. Nah, dijadikan judul, habis itu nanti kita pilih apa dimensi, elemen, dan suplemen yang sesuai dengan proyek kita. Nah, setelah itu nanti semuanya kita rangkum dalam modul proyek. Nah, kalau dalam K13 namanya RPP pembelajaran. Kalau dalam kurikulum merdeka ada dua RPP, ada modul ajar berupa mapel, ada modul proyek. Nah, jadi semua yang disampaikan Bapak Ibu tadi bisa dibuat proyek. Misalnya untuk figura tadi dari kardus, memanfaatkan barang-barang bekas para, misalnya kalau bisa dijual bisa kita ambil tema kewirausahaan misalnya. Elemennya apa yang didapat, dimensinya misalnya karena dia warga berkelompok, gotong royong, bisa kita buat di sana. Itu apalagi kemandirian, kreativitasnya, nah jadi masuk. Jadi nanti yang Bapak sebutkan itu bisa dijadikan proyek, nanti dibuat laporannya ya sesuai tahapan tadi Pak. Jadi bisa Pak. Ya, pertama sedikit. Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi, memang itu sudah masuk dalam kategori kewirausahaan karena dia menghasilkan produk kan. Tapi alangkah baiknya juga bisa kita ambil kearifan lokal, artinya bahan-bahan itu diperoleh yang ada di sekeliling lingkungan sekolah. Dalam artian kita tidak menggunakan bahan jadi, tapi bahan-bahan dari alam. Ambillah contoh dari menganyam yang berbahan baku dari karton tadi, mungkin bisa diubah dengan menggunakan daun kelapa atau daun rumbia. Itu insya Allah memang cara memperolehnya agak berisiko, tapi lebih condong ke kearifan lokal dalam arti sehingga anak modern akan tahu ini namanya pohon rumbia. Sama-sama menghasilkan produk, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa bukan hasil akhir yang diharapkan dari P5 ini, tapi proses tersebut. Makanya kalau emang itu dibuat tadi sudah dijelaskan kalau untuk proyek tidak hanya menghasilkan produk, tapi juga bisa karakter atau suatu keterampilan. Misalnya kalau nanti Bapak Ibu bisa membuat laporan itu, nanti bagaimana anak-anak dilatih untuk bisa PJOK, apa misalnya dia yang mau menjualkan proyeknya, atau misalnya voli, sepak bola, nah, itu nanti bisa juga Bapak, tapi nanti harus ada prosedurnya dan kalau laporannya misalnya dokumentasinya, ada fotonya, ada videonya. Nah, jadi apapun bisa dijadikan proyek sesuai kemampuan kita. Habis itu juga sesuai dengan kemampuan siswanya. Yang penting juga aman dan tidak berbahaya. Dan tentunya selalu dalam bimbingan kita, artinya dalam proyek ini guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah, jadi itu bisa juga Bapak. Sama kawan, belum punya kawan di hulu sungai yang dijadikan proyek karena dia bisa menari, proyeknya menari.
Kemudian nanti ada laporannya, misalnya kan ketika pengen melatih, itu dokumentasikan baik foto maupun video. Jadi di sini kita bebas, tidak harus produk tadi ataupun berupa barang. Yang penting hasil akhirnya nanti ada rapotnya. Apakah yang kita ajarkan itu nanti sudah ketika prosesnya mereka sudah menerapkan nilai-nilai dimensi Pancasila, profil pelajar Pancasila tadi. Ya, Apa lagi? Terkait dengan PJOK, kita lebih condong mengarah ke karakter. Misal kita melatih anak-anak poli, kan suatu ketika mereka kita adu atau sparring. Nah, karakter di sini bagaimana anak itu mensikapi pada waktu menang. Kalau menang mungkin tidak ada masalah. Yang perlu kita jaga itu sikap pada waktu dia kalah. Nah, itu sudah menunjukkan karakter. Karakternya apa? Kadang-kadang poli 4 orang, poli mini. Oh, gara-gara si A ini mati-mati terus, marah dia. Berkelanjutan. Itu salah satu penerapan P5 di dalam PJOK. Kan kita bisa memandang dari sparring aja pasti ada kalah ada menang. Kita adukan atau bulu tangkis. Rapot intrakurikuler tadi, yang kedua rapot project. Untuk intra nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Abdurrahman. Kita sudah tahu seperti rapot ke-13 itu dibaginya setiap 1 semester. Jadi 1 tahun, 1 tahun ajaran 2 kali bagi rapor itu. Tapi untuk rapot project ini dibaginya setiap akhir tahun atau semester genap. Jadi 1 kali aja nanti diselipkan dalam rapor mereka, rapor project ini. Jadi 1 kali aja kita buatnya. Jadi ada 2 rapor Bapak Ibu. Ya, seperti bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari rapor project. Di sini kami mengambil rapor yang dibuat oleh Ibu Ayu Chandra Astari. Nah, karena menurut kami rapor ini lebih sederhana dan lebih mudah ketika kita mengerjakannya atau mengisi nanti kolom-kolom di dalamnya. Selain itu, yang penting ada label halalnya Bapak Ibu. Karena sudah sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Jadi sudah aman kita gunakan. Kalau kita gunakan tidak menyalahi aturan pemerintah, sudah sesuai dengan peraturan kementerian. Bisa kita lihat di sini untuk rapor proyek ada 9 kolom Bapak Ibu, 8 disebitung 9 kolom. 9 Lagi kah? Ini untuk profil pengembang itu isinya biodata diri dari Ibu Ayu Chandra, jadi tidak bisa kita lihat. Oh, dilihat kan? Ya, bisa. Kita kembangkan. Yang pertama kita buka dulu identitas sekolah. Nah, seperti rapor ke-13. Sama ini identitas sekolahnya, dari nama sekolah, NPSN sampai ke bawah. Cuma bedanya di sini nih paling bawah Bapak Ibu ada fase. Karena saya mengajar di kelas 4, maka saya di sini menulis fase B. Karena fase A itu kelas 1, kelas 2. Saya ulangi lagi, fase B kelas 3 dan kelas 4, dan fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi saya tulis di sini untuk kelas 4 fase B. Kita ini kalau Bapak Ibu misalnya ada rapor kurikulum 13 bisa langsung di copy di paste dalam sini. Saya misalnya kalau tidak mau mengetik langsung aja copy paste rapor yang ke-13. Terus di sebelahnya kita bisa lihat ini ada judul proyek. Nah, di mana judul proyek ini kami ambil, kami kembangkan dari tema P5 yang sudah ditentukan oleh pemerintahan tadi.
Ya, temanya tadi ada 7 Bapak Ibu. Nah, sampai yang terakhir tadi kewirausahaan. Jadi di sini kita tulis apa judulnya. Kalau kami kemarin itu mengambil dalam 1 tahun ajaran ada mengambil 2 proyek. Yang pertama keripik lakai tes daerahku kami ambil itu judulnya. Untuk tema keripik lakai ini temanya kewirausahaan. Nah, karena itu bisa dijadikan usaha untuk anak-anak, misalnya kalau mau jualan keripik lakai. Dan yang kedua, untuk proyek yang kedua itu anyaman bikin dari lidi kelapa. Itu kami mengambil tema kearifan lokal karena bahan-bahannya itu tersedia di alam dan di sana juga banyak kebun pohon kelapa di daerah kami. Lanjut pada. Ya, kembali ke lanjut data siswa. Data siswa seperti biasa Bapak Ibu dari ini sampai alamat peserta didik. Kalau bisa itu harus ditulis karena nanti data-data ini muncul dalam kolom-kolom selanjutnya. Nah, jadi harus ditulis. Bisa diisi sesuai jumlah peserta didik di kelas kita. Nah, kita masuk ke deskripsi proyek P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kita lihat kelas dan tahun ajaran tadi itu muncul sendirinya karena kita tadi telah mengisi identitas sekolah di depan tadi. Nah, jadi kalau misalnya di sana ada perintah mengisi, dia semuanya diisi. Contoh deskripsi, kalau misalnya kita belum paham, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Ada contoh deskripsi 1 dan contoh deskripsi 2, jadi tinggal kita sesuaikan nanti dengan proyek kita. Di sini kami judul proyek untuk keripik lakai khas daerahku, saya bacakan 1. Proyek ini adalah proyek pertama di kelas 4 pada tahun ajaran 2022-2023. Tema yang dipilih adalah kewirausahaan dengan judul proyek keripik lakai khas daerahku. Proyek ini diharapkan membangun 2 dimensi, yaitu profil pelajar Pancasila berupa gotong royong dan kreatif. Pada proyek ini, peserta didik mampu mengolah keripik lakai karena bahan yang diperlukan mudah didapat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, kalau kita simpulkan, deskripsi ini isinya yang pertama, kelas 4 Bapak Ibu tahun ajaran, habis itu temanya apa? Nah, kalau kami di sini temanya tadi kewirausahaan, judulnya ditulis di dalam deskripsi ini. Habis itu dimensi profil pelajar Pancasilanya apa? Jangan lupa ditulis. Kalau kami gotong royong dan kreatif dan sedikit gambaran tentang proyek keripik lakai proyek tersebut. Nah, jadi ini gambarannya untuk deskripsi nanti yang akan ditulis dalam pengisian rapor proyek. Kita lanjut ke proyek 1. Jadi dalam proyek 1 ini di sini ada 2 kolom lagi yang perlu kita isi. Yang pertama input data dan penilaian. Dan penjelasan, silahkan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada model proyek Anda. Jadi sebelum kita melaksanakan proyek ataupun pembelajaran, kalau dalam kelas 13 kita membuat RPP. Kalau dalam kurikulum Merdeka kita membuat modul proyek. Jadi nanti input datanya sesuai dengan proyek yang sudah kita susun atau yang kita buat. Ya, buka input data. Nah, kalau ada kolom putih ini, Bapak Ibu ini ditulis judul proyeknya apa, ditulis fase, kelas, data, silakan ditulis. Nah, tadi ketinggian. Nah, tadi untuk keripik lakai kami mengambil 2 dimensi, yaitu gotong royong dan kreatif. Ini bisa diklik. Ini sudah ada Bapak Ibu, ini sudah ada. Nah, dalam aplikasinya tinggal kita pilih aja. Nah, itu sudah ada pilihannya untuk dimensi. Tadi kan ada 6 dari beriman sampai kreatif. Jadi kita tadi milihnya gotong royong. Tinggal diklik gotong royong. Terus yang lebih sederhana lagi masuk ke elemen.
klik loh. Nah, juga sudah ada pilihannya. Karena kita memilih gotong royong, di sana ada pilihannya kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi kami di sini memilih kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi ya, elemennya bisa diklik, ada pilihannya. Oh, ada pilihannya. Ada 4 Bapak Ibu, jadi kami milihnya kerjasama. Untuk dimensi, gotong royong, elemennya kolaborasi, elemennya kerjasama. Dan untuk capaian fase B-nya, ini tidak ditulis, ini muncul setelah kita memilih dimensi, elemen, dan subelemen. Jadi nanti deskripsi ini muncul dari pilihan yang 3 ini. Nah, muncul sendirinya. Begitu juga dengan dimensi yang kedua, kita memilih kreatif. Ada pilihan lagi nanti. Nah, jadi kita pilih menghasilkan karya dan tindakan yang original. Subelemennya kita pilih menghasilkan karya dan tindakan yang original. Di sini ada pilihannya. Klik di sini ada pilihannya. Nah, rasanya satu aja. Setelah kita pilih itu, nanti muncul di sini dengan sendirinya deskripsi. Deskripsi ini nanti Bapak Ibu akan muncul dalam kertas rapot yang akan kita bagi. Misalnya Bapak Ibu proyeknya ada membuat 3 dimensi, misalnya ditambah lagi bernalar kritis, maka diisi nanti di sini pilih bernalar kritis, elemennya apa yang cocok, subelemennya nanti di sini muncul sendiri deskripsinya. Sama Bapak Ibu. Tadi mana untuk data lah. Nah, penilaian lagi. Untuk penilaian. Nah, jadi ini yang kita nilai ketika kita melaksanakan proyek ini yang kita nilai. Putih kita isi lagi Bapak Ibu dari judul, bahasa, kelas, tahun sejarah. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk proyek itu perlu kita garis bawahi adalah hasil yang ingin kita capai. Apakah anak-anak kita sudah menerapkan dimensi kelima. Di sini untuk penilaian ada kolom kita isi, bisa kita isi lah. Nah, misalnya untuk bergotong royong tadi ini deskripsinya tadi yang muncul dengan sendirinya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Untuk Ardiansah misalnya, nah di sini saya nilai masih MB atau mulai berkembang. Sedangkan untuk Yahya Kamila saya nilai BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Untuk kreatif Ardiansah BSH berkembang sesuai harapan, Yahya Kamila SB sangat berkembang. Jadi dinilai nanti satu-satu Bapak Ibu peserta didiknya. Misalnya di sini ada 3 dimensi, tulis lagi di sini misalnya bernalar kritis, dinilai lagi untuk setiap muridnya. Nah, itu cara mengisi penilaiannya. Sama Bapak Ibu untuk proyek 2. Nah, sama untuk proyek 2 tadi anyaman bikin dari kelapa. Sama cara pengisian input datanya, penilaiannya sama dengan proyek yang pertama. Di situ masuk ke catatan proses. Kalau Bapak Ibu misalnya ada membuat 1 tahun itu 3 proyek, nanti diisi proyek yang ketiga. Habis itu ada input dan penilaian juga diisi. Jadi itu sesuai dengan proyek, berapa jumlah proyek yang kita laksanakan, bisa kita isi. Untuk catatan proses, di sini juga ada contohnya. Kalau misalnya kita bingung, nah ini untuk deskripsi catatan proses ini juga. Deskripsi ini juga nanti muncul dalam lembar rapot yang kita berikan. Nah ini contohnya. Jadi bisa kita tiru ini, nanti kita sesuaikan dengan proyek kita. Ya. Untuk Ardiansah misalnya proyek 1 keripik lakai dengan
proyek Reviklakai. Di sini saya menulis dalam mengerjakan proyek ini Ardiansa aktif melibatkan diri dengan mengikuti proses pengerjaan dari awal, seperti menyiapkan bahan, proses pembuatan sampai pengemasan. Itu untuk Ardiansa. Jadi kita tulis satu-satu Bapak Ibu. Misalnya Ardiansa ini kemampuannya, kompetensinya sama dengan kayak Kamila, bisa itu langsung kita copy paste. Nanti nama Ardiansa kita ganti dengan Cahya Kamila atau ya. Jadi misalnya kalau kemampuannya sama, kalau kemampuannya beda, kita tulis satu-satu. Untuk proyek yang kedua, contohnya di sini Cahya Kamila dalam mengerjakan proyek ini, Cahya Kamila telaten dalam setiap proses penganyaman, sehingga ia mampu membuat anyaman bikin sendiri tanpa harus dibantu. Jadi itu deskripsinya, contoh deskripsinya. Bisa kita lihat juga dari contohnya, nanti kita ganti proyeknya dengan proyek kita. Nah, ya yang terakhir ini rapot proyek. Nah, rapot proyek, jadi ini nanti lembar rapot yang akan kita bagikan setelah beberapa kolom yang kita isi tadi. Inilah gambaran rapot yang nanti akan kita bagikan kepada peserta didik kita. Di sini dari hasil yang kolom yang kita buat tadi ada proyek 1. Nah, Reviklakai. Ini deskripsinya tadi yang kita tulis di kolom sebelahnya ke bawah lagi. Ini muncul di muka sini Bapak Ibu. Untuk kolom-kolom yang kosong nanti bisa kita sesuaikan supaya misalnya waktu kita bagi mengurangi lembar kosong yang tidak terpakai, bisa nanti kita hapus, kita edit ke bawah lagi. Nah ini penilaiannya tadi Bapak Ibu, input dan penilaian. Jadi muncul di depan sini di dalam rapotnya. Ke bawah. Juga deskripsi, habis itu penilaian dan catatan proses yang terakhir. Nah, ini catatan proses yang kita masukkan tadi muncul di depan sini. Karena ini bisa dihapus nanti diedit. Misalnya kalau kita diedit kan bisa jadi 3-4 lembar, bisa dibuat 2 lembar, nanti bisa diedit seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan misalnya ada yang perlu ditanyakan.